Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Saya Meli Setianingsih Sapi MPD, guru di SMP Negeri 1 Telaga, Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Oke, sudah siapkah belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai seluruh aktivitas pada siang hari ini, Ibu mau absen dulu. Seperti biasa, pada saat Ibu absen, jawabannya bukan hadir, tetapi terkait dengan perasaan. Putri Safrani? Bahagia. Ahrul Sahrain? Semangat. Oke, hadir semua ya? Ya. Oke, agar supaya pembelajaran kita pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita patut untuk bersyukur dengan cara berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Terkait dengan menjaga kebersihan. Menurut adik-adik, gambar yang pertama ini tentang gambar apa? Oke, pesisir pantai yang kotor akibat sampah. Kemudian gambar yang kedua? Selokan kering dan sampah menumpuk. Selokan kering dan sampah yang menumpuk. Sampah apa saja yang paling banyak yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita? Plastik sisa makanan, sisa minuman, daun-daun kering, dan botol plastik. Mengapa sampah itu yang menumpuk dapat merusak ekosistem yang ada di halaman sekolah? Sampah yang menumpuk dapat merusak ekosistem sekolah, yaitu merusak kesuburan tanah dan kesehatan tanah, mencemari sumber daya dan menjadi sarang penyakit, serta mengganggu estetika lingkungan. Materi kita hari ini yaitu terkait dengan pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama adalah murid dapat menganalisis penyebab dan akibat pencemaran lingkungan, yaitu air, tanah, dan udara, berdasarkan observasi di sekolah dan masalah nyata melalui media digital dengan benar. Menurut adik-adik, apa manfaat kita mempelajari materi pencemaran lingkungan? Ada yang tahu? Manfaat mempelajari materi pencemaran yang pertama yaitu kami dapat mengetahui dampak pencemaran lingkungan. Yang kedua, tumbuhnya rasa kepedulian terhadap diri serta tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan dan mendorong pola hidup sehat dan bersih. Iya, benar sekali ya adik-adik. Apa yang disampaikan oleh adik Aska dan adik Fadila tadi. Kalian itu adalah murid sebagai agen perubahan. Saat kalian sudah mengetahui terkait dengan dampak pencemaran, 5-10 tahun nanti sudah bisa dipastikan bahwa kalian akan mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga anak cucu kita nanti akan menikmati lingkungan yang bersih. Paham adik-adik? Paham. Sekarang kita akan menonton video terkait dengan pencemaran yang ada di Desa Talumelito. Peningkatan volume sampah di TPA Talumelito karena meningkatnya sampah plastik dari berbagai daerah yang di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari menonton video tersebut? Volume sampah di TPA Talumelito terus meningkat. Contohnya seperti sampah plastik yang terus meningkat. Kita akan mengamati secara langsung terkait dengan pencemaran yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Apa tanggapan Ibu terhadap lingkungan sekolah yang sudah tercemar ini? Saya merasa sedih melihat kondisi lingkungan yang tercemar seperti ini. Andai saja semua masyarakat itu peduli terhadap lingkungan ini, pasti kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Menurut Ibu, peran apa yang bisa dilakukan oleh siswa dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan? Yang pertama, siswa harus bisa mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pencemaran lingkungan. Yang kedua, siswa harus mengetahui solusi dari pencemaran lingkungan.
Yang ketiga itu siswa harus bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Jadi di depan rumahnya saya itu ada banyak tumpukan sampah yang membuat di daerah rumahnya saya itu berbau yang tidak sedap. Nah, menurut kalian apakah itu sudah termasuk kepada pencemaran lingkungan? Nah, apa saja itu pencemaran lingkungan sih? Menurut saya, pencemaran itu ada 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Jadi, penyebab pencemaran yaitu seperti banjir yang dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Betul sekali. Asap kendaraan bermotor juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Berarti kita sebagai murid harus bisa mengatasi pencemaran agar supaya lingkungan kita bersih. Misalnya dengan membuang sampah sesuai tempatnya. Sekarang adik-adik akan mengerjakan LKPD. Dalam mengerjakan LKPD, silakan adik-adik membaca petunjuk pengerjaan yang ada di lembaran kerja kalian. Selama kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan melakukan asesmen, ya. Hal-hal yang akan Ibu nilai yaitu yang pertama, kalian punya kekompakan dalam mengerjakan LKPD. Kemudian kalian punya strategi dalam memecahkan masalah, dalam menyelesaikan atau menemukan solusi. Kemudian adik-adik, selain kalian menggunakan link Google Site, kalian juga bisa menggunakan buku untuk mencari sumber dalam mencari solusi terkait isu yang akan kalian yang sudah kalian pilih. Di sekolah kita ini sebenarnya sudah terkena pencemaran lingkungan loh. Pencemaran lingkungan yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah kita yaitu pencemaran air, seperti pencemaran bak mandi di kamar mandi sekolah. Jadi masalahnya setelah kalian mengamati tadi berarti terkait dengan pembakaran dan asap kendaraan, ya. Masalah pencemaran lingkungan yang kami pilih yaitu bak kamar mandi atau toilet sekolah tercemar. Penyebab terjadinya toilet sekolah tercemar yaitu kurangnya kebersihan. Solusinya yaitu rutin menguras bak air agar air tetap bersih dan tidak menjadi sarang kuman atau nyamuk. Masalah pencemaran lingkungan yang kami pilih yaitu pencemaran udara di sekolah yang disebabkan oleh pembakaran dan asap kendaraan. Sebuah sekolah mengalami pencemaran yang disebabkan oleh pembakaran dan asap kendaraan lewat aksi 1. Bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk mengurangi pembakaran. Yang kedua, mengadakan reboisasi di sekolah. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang pencemaran kepada warga sekolah agar lebih memahami tentang masalah pencemaran. Apa hal utama yang bisa kita lakukan sebagai siswa dan anggota masyarakat untuk mengatasi pencemaran? Yang pertama, menanamkan kesadaran bahwa setiap individu bertanggung jawab atas sampah dan limbah yang dihasilkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua, bekerja sama dengan guru untuk mengedukasikan kepada siswa lain melalui praktik dan solusi pencegahan pencemaran. Untuk melatih kemampuan komunikasi dan literasi melalui penulisan artikel dan karya ilmiah tentang pencemaran dapat dibuat dalam bentuk pites pidato atau kampanye yang berbentuk infografis dan poster. Nah, dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan. Sebagai murid yang selalu peduli terhadap lingkungan, saya berkomitmen untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ataupun rumah. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan dan akan memilah sampah sesuai jenisnya, serta mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat mencemari lingkungan, seperti plastik sekali pakai. Silakan adik-adik scan barcode untuk evaluasi kita pada hari ini. Kita akan melakukan refleksi. Saya akan merasa bangga karena sejak usia SMP telah memilih untuk hidup bertanggung jawab. Melihat lingkungan saya yang mungkin lebih bersih berkat kebiasaan kami memilah sampah, mengurangi sampah plastik, atau menanam pohon akan memberikan kepuasan mendalam. Memiliki kesadaran sejak remaja akan membuat saya terbiasa mencari solusi dan mengambil tindakan, membuat saya menjadi merasa siap dalam menghadapi tantangan global. Ingat adik-adik, pencemaran itu ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ya, pada pertemuan selanjutnya, adik-adik kita akan
akan bekerja sama dengan Puskesmas, juga kita akan membuat poster terkait dengan dampak daripada pencemaran yang akan kalian sosialisasikan nanti pada murid lainnya di kegiatan literasi. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.